Saya Ningsih Matina dari Universitas Satya Negara Indonesia. Saat ini saya akan membahas tentang pneumatologi dan angelologi. Pneumatologi dan angelologi terdiri dari latar belakang timbulnya pneumologi dan angelologi, pengenalan jenis-jenis pneumologi dan angelologi, dampak dan pengaruh terhadap kehidupan jasmani dan rohani, pandangan Kristen terhadap pneumatologi dan angelologi. Latar belakang timbulnya pneumatologi dan angelologi. Pneumatologi berasal dari kata yun, pneuma, dan logos. Pneuma artinya Roh Kudus dan logos adalah ilmu. Jadi, pneumatologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Arti istilah pneumatologi adalah ajaran atau doktrin iman Kristen tentang Roh Kudus yang mana ajaran itu meliputi pribadinya, karyanya, dan manifestasinya. Arti teologi, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia adalah ilahi setara dengan Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus. Bagi gereja atau orang percaya, Roh Kudus merupakan dinamika sentral dalam pertumbuhan. Pneumatologi, azas kepercayaan tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah yang meyakinkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus memimpin orang berdosa kepada keselamatan dalam Yesus Kristus, membaptiskannya ke dalam tubuh Kristus. Roh Kudus mendiami, memateraikan, memenuhi dan memberi berbagai karunia rohani kepada orang percaya. Latar belakang timbulnya pneumatologi dan angelologi. Angelologi adalah azas kepercayaan tentang malaikat-malaikat adalah makhluk rohani yang diciptakan oleh Allah yang diberikan tugas untuk melayani dan melaksanakan kehendak Allah, melayani dan melindungi orang-orang percaya dan menyampaikan pesan khusus Allah. Angelologos berasal dari kata Yunani yaitu angelos, yang berarti utusan atau pembawa pesan dan berita, dan logos yang berarti perkataan atau kata-kata. Angelos dalam bahasa Ibraninya adalah malak, yang akhirnya menjadi dasar dari kata malaikat, yang saat ini kita pakai. Jadi, angelologi adalah sebuah pembicaraan yang membahas mengenai si pembawa berita atau yang kita kenal sebagai malaikat. Malaikat adalah ciptaan Allah sendiri. Jika kita tidak mempercayai keberadaan mereka, berarti kita secara tidak langsung meragukan kuasa dan kedaulatan Allah yang menciptakan mereka. Kenapa kita harus percaya bahwa Allah yang menciptakan mereka? Ayat singkat dari Kolose 1 ayat 16 cukup untuk menjelaskan semuanya. Hanya di dalam Allah sajalah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga maupun yang tidak kelihatan, semua diciptakan oleh Dia. Pengenalan jenis-jenis pneumatologi dan angelologi. Sebagai bukti bahwa Roh Kudus adalah Allah, Alkitab memberikan 3 bukti bahwa semua pekerjaan Allah digenapi dan Roh Kudus turut serta di dalamnya, yaitu 1. Allah pencipta, Roh Allah melayang. Ada pada Kejadian 1 ayat 2. Allah penebus, Roh Kudus menggerakkan, memperanakan kembali, memberikan hidup setelah Kristus menggenapkan keselamatan dalam tiap pribadi manusia. Ada pada Yohanes 3 ayat 3-5. Roh Kudus berperan menguduskan umat pilihannya yang telah ditebus oleh Kristus. Ada pada 1 Petrus 1 ayat 2. Lalu yang ketiga ada Allah pengwahyu. Roh Kudus berperan untuk memahyukan Allah dan memberikan kebenaran kepada manusia, yaitu dengan inspirasi atau perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan iluminasi atau pencerahan ada pada 2 Petrus 1 ayat 20-21. Pengenalan jenis-jenis pneumatologi dan angelologi. Beberapa malaikat dalam Alkitab antara lain: 1. Bala tentara surga atau heavenly host mengandung 2 makna. Pertama, malaikat yang merupakan tentara surga yang tugasnya melayani Allah. Kedua, malaikat yang terlibat dengan peperangan rohani bersama orang percaya. Kedua, makhluk kudus atau holy ones mengacu pada makhluk yang sifat dan karakternya kudus. Malaikat bersifat kudus karena Allah yang menciptakan mereka adalah kudus. Mereka pun ditugaskan untuk melayani Allah yang kudus. Ketiga, malaikat Tuhan atau angel of the Lord atau malaikat Tuhan merupakan panggilan
yang diberikan kepada malaikat. Panggilan ini disematkan kepada Tuhan telah menciptakan malaikat sebagai pelayan dan utusan dalam menjalankan rencananya. Dampak dan pengaruh terhadap kehidupan jasmani dan rohani. Hal yang pertama adalah pengkudusan yang dimulai dari saat kita menjadi Kristen. Hal yang kedua adalah pertumbuhan rohani. Setiap pribadi yang telah dikuduskan sejak awal pertobatan, maka ia harus tumbuh. Hal yang ketiga adalah berkemenangan. Kita harus bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam perjuangan melawan dosa untuk mengalami sisi positif dari pengkudusan. Selama ini, kita belum mengakhiri perjuangan yang terus berlangsung. Ini jangan pernah berhenti. Dosa akan terus menyerang kita dan memperdaya kita. Tapi jangan ada kata menyerah, bangkit, dan terus maju sampai kita mengakhiri semuanya. Demikianlah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.